Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Xiaoyan memusatkan semua kekuatan di tangan kanannya, lalu membantingnya ke tubuh Gorpin. Dengan suara keras, tubuh Gorpin langsung hancur berubah menjadi hujan darah. Xiaoyan meraih relik darah di udara dan mengambil relik darah di tangannya. Setelah mengumpulkan peninggalan darah, garis klan di dahi Xiaoyan perlahan menghilang. Saat garis klan menghilang, rasa lemah yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hatinya. Xiaoyan segera beristirahat di ruang ini untuk waktu yang lama. Kemudian Xiaoyan dan Bingxin memulai perjalanan mereka dan terus berterbang menuju front yang tidak diketahui. Setelah Xiaoyan dan Bingxin pergi, darah di sungai darah tiba-tiba menggeliat perlahan. Kemudian sesosok tinggi keluar dari sungai darah. Pemuda ini sangat menarik. Melihat ke arah di mana Xiaoyan dan Bingxin menghilang, sosok tinggi bergumam pada dirinya sendiri. Sosok itu tinggi dan memiliki sepasang sayap berwarna merah darah di belakangnya. Itu adalah Jenderal Iblis Darah yang baru saja bertarung melawan Xiaoyan. Gorpin belum mati. Xiaoyan dan Bingxin terus terbang ke depan, tidak tahu apa yang menunggu mereka di depan. Alam iblis ini sangat luas dan tidak dapat diprediksi, seolah-olah ada banyak ruang di sini. Xiaoyan dan Bingxin baru saja terbang di atas sungai darah, tetapi ketika mereka melihat ke belakang, sungai darah dan ruang berdarah telah menghilang. Pada saat ini Xiaoyan tidak punya jalan keluar dan hanya bisa terus terbang ke depan. Setelah waktu yang tidak diketahui, ruang hitam tiba-tiba muncul di depannya. Ruang hitam berkabut dan jarak pandang kurang dari setengah meter. Di ruang seperti itu, jika ada bahaya, sulit untuk dideteksi. Bingxin berdiri di samping Xiaoyan, alisnya tiba-tiba sedikit mengerenyit. Dia tiba-tiba mendapat firasat buruk, perasaan berbahaya muncul di hatinya. Dengan pengalaman beberapa kali sebelumnya, Xiaoyan tidak lagi gegabah. Tiba-tiba ia memiliki cara untuk menghadapinya. Sidik jari Xiaoyan berubah dengan cepat. 23 kelompok api yang berbeda terbang keluar dari tubuhnya, terbang ke atas dan ke bawah di sekelilingnya. Pergi! Dengan suara rendah, Xiaoyan bergerak menuju ruang hitam, dan kemudian 23 kelompok api yang berbeda terbang ke ruang hitam itu. Api aneh itu terbang ke ruang hitam dan tiba-tiba berubah menjadi api yang mengamuk, menyala dengan hebat di ruang hitam dan dengan cepat menyebar ke kejauhan. Di bawah suhu yang sangat menakutkan dari api yang berbeda, kabut hitam di ruang hitam secara bertahap terbakar menjadi ketiadaan, berangsur-angsur memudar, lalu berubah menjadi merah. Ruang hitam secara bertahap berubah menjadi ruang merah, lautan api. Di lautan api, seseorang pria berbaju putih keluar dengan wajah sedih. Pria berbaju putih itu bukan lagi monster seperti Gorpin dan kerangka tulang, tetapi orang yang benar-benar normal. Dengan wajahnya yang seperti batu giok, dia ternyata adalah pria yang tampan. Xiaoyan akhirnya melihat orang normal di alam iblis ini. Semua monster jelek yang dia temui sebelumnya membuatnya merasa sangat tertekan. Sekarang dia melihat seorang yang normal. Dia tidak lagi bisa menahan lapas lega. Xiaoyan lalu bertanya dengan ringan, "Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini?" Mendengar kata-kata Xiaoyan, pria berbaju putih meringis dan berkata, "Aku adalah Jenderal Iblis Bayangan di sini. Aku akan menyerangmu di ruang hitam ini, tapi kamu membakar ruang bayanganku dengan api." Jenderal Iblis Bayangan sangat jujur dan menceritakan segalanya tentang niatnya untuk menyerang Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak mengendurkan kewaspadaannya. Xiaoyan lalu berkata, "Apa yang akan kamu lakukan padaku?" Bayangan iblis merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, "Apalagi yang aku bisa lakukan? Aku memutuskan untuk membiarkanmu pergi, tetapi kamu harus menjanjikanku sebuah syarat." Xiaoyan lalu bertanya, "Apa syaratnya?" Bayangan iblis bergerak menuju Bingxin dan dia berkata, yaitu, "Tinggalkan kecantikan kecil di sampingmu." Mendengar ini wajah Xiaoyan menjadi dingin dan dia mencibir, "Bagaimana jika aku menolak?" Jenderal Iblis Bayangan mencibir, "Itu tidak mungkin." Begitu suara itu jatuh, pakaian putih di tubuh Iblis Bayangan berubah menjadi warna hitam pekat dalam sekejap. Dan kabut hitam tebal menjerat lapisan di sekelilingnya. Pada saat yang sama, napas Jenderal Iblis Bayangan melonjak dengan cepat, langsung mencapai alam setengah dewa. "Demigod!"
Xiaoyan terkejut ketika dia melihat bahwa iblis bayangan mencapai keadaan setengah dewa. Jenderal Iblis Bayangan lalu berkata, "Sekarang ada 2 jalan untukmu. Jalan pertama adalah kamu bisa berjalan hidup-hidup dan tinggalkan gadis itu di sini. Kedua, kamu akan mati dan gadis ini akan tetap bersamaku." Xiaoyan mencibir dan berkata, "Aku tidak akan memilih salah satu dari 2 jalan ini. Aku akan memilih jalan ketiga. Jalan ketiga adalah jika kamu mati. Ayo pergi." Pikiran Xiaoyan bergerak dan kekuatan garis keturunan terpicu lagi. Meskipun tidak baik bagi tubuhnya untuk terus-menerus merangsang darah dalam waktu singkat, tetapi saat ini dia tidak punya pilihan. Setelah mendesak garis keturunan Protos Penciptaan, dahi Xiaoyan sekali lagi muncul pola klan Protos Penciptaan. Cahaya keemasan menyilaukan, kekuatan darah yang kuat bangkit di tubuhnya dan langsung mengalir keluar ke seluruh tubuh. Pada saat ini Xiaoyan juga mencapai keadaan setengah dewa. Melihat perubahan Xiaoyan, bayangan iblis menyipitkan matanya dan tersenyum. "Tidak heran, kamu begitu sombong. Jadi ini adalah penghalangmu. Namun, itu tidak cukup." Setelah teriakan keras, iblis bayangan langsung berubah menjadi cahaya dan bayangan, menghilang ke dalam kehampaan. Detik berikutnya cahaya dan bayangan muncul di semua arah Xiaoyan pada saat yang sama. Dan banyak bayangan iblis muncul pada saat yang sama. Xiaoyan terkejut dan ketika pikirannya bergerak, 2 tubuh Lei Huan terpisah dalam sekejap, bersandar di punggung Xiaoyan. Kemudian mereka semua menunjuk ke depan. Buang! Tinju Xiaoyan dan tinju Jenderal Iblis Bayangan bertabrakan dengan keras dan gelombang udara yang tak berujung tiba-tiba menyebar. Keduanya mundur belasan kaki sebelum menstabilkan tubuh mereka. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan merasakan sakit di atas tinjunya. Pada saat kedua tinju bertemu, Xiaoyan merasa seolah-olah ada sesuatu yang masuk ke tubuhnya. Jenderal Iblis Bayangan tersenyum dan berteriak, "Ayo lagi!" Dia langsung berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang ke dalam kehampaan. Xiaoyan menahan napas, seluruh tubuhnya dalam keadaan siaga untuk mencegah serangan tiba-tiba dari Jenderal Iblis Bayangan. Tiba-tiba wajah Xiaoyan berubah, kemudian dia berteriak ke langit, "Jenderal Iblis Bayangan, kamu tidak tahu malu!" Ketika teriakannya jatuh, dia berubah menjadi kilatan api dan menghilang. Alasan mengapa Xiaoyan sangat marah adalah karena Jenderal Iblis Bayangan bergegas menuju Bing Xin. Bayangan iblis lalu berkata kepada Bing Xin, "Gadis kecil, ikuti aku dengan patuh." Jenderal Iblis Bayangan tertawa dan telapak tangannya sudah diletakkan di bahu Bing Xin. Namun saat telapak tangannya bersandar di bahu Bing Xin, dia tiba-tiba merasakan telapak tangannya mengencang dan telapak tangannya ditangkap oleh serangan balik dari Bing Xin. Lalu tubuhnya jatuh tanpa sadar. Kedelapan dan jatuh. Ada 8 ledakan keras di udara dan tubuh iblis bayangan berulang kali terlempar 8 kali dalam satu tarikan napas. Pada saat ini kilatan api melintas di udara. Xiaoyan segera keluar. Dia berteriak, "Biarkan aku datang." Bing Xin melemparkan iblis bayangan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menangkap iblis bayangan dengan tangan kirinya dan membanting iblis bayangan dengan tangan kanannya. Bom, 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 bom. Satu demi satu pukulan tirani menghantam Jenderal Iblis Bayangan dan Jenderal Iblis Bayangan memuntahkan darah secara langsung. Pada saat ini kekuatan Xiaoyan dan Jenderal Iblis Bayangan sebanding. Keduanya telah mencapai alam setengah dewa. Iblis bayangan akan dipukuli sampai muntah darah, tetapi saat ini Xiaoyan terus menggunakan kekuatannya. Dia merasakan tubuhnya semakin panas, seolah-olah aliran api sedang merasuki tubuhnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa sesuatu pasti telah memasuki tubuhnya di tangan iblis bayangan ketika dia bertarung melawannya. Xiaoyan dengan marah bertanya, "Apa yang kamu lakukan padaku? Katakan, jika tidak, aku akan mencabik-cabikmu." Jenderal Iblis Bayangan tersenyum dan berkata, "Hahaha, kamu telah ditangkap dalam aprodisiak dalam domain iblisku yang disebut Banri Hesan. Semakin kamu memaksakan diri, semakin cepat kekuatan obat akan diberikan. Jika kamu tidak berhubungan seks dengan seorang wanita, di dalam setengah hari ini, kamu akan meledak dan mati." Mendengar ini, Xiaoyan berkata dengan marah, "Jenderal Iblis Bayangan, matilah!" Xiaoyan membanting pukulan, meledakkan iblis bayangan, dan kemudian teratai api segera terlempar ke arah Jenderal Iblis Bayangan. Teratai api meledak, dan gelombang api mengerikan segera tersapu, dan bayangan iblis langsung ditelan oleh api yang memenuhi langit. Xiaoyan mengambil Bing Xin, berubah menjadi cahaya,
dan terbang dengan cepat ke kejauhan. Dia terbang dengan kecepatan tinggi sepanjang jalan, dan Xiaoyan tidak berhenti sampai dia terbang keluar dari ruang hitam. Mengkonfirmasi bahwa tidak ada bahaya di sekitar, Xiaoyan buru-buru duduk dan mencoba menggunakan api aneh dan energi pertempuran di tubuhnya untuk menekan obat Banri Hesan. Tetapi berbeda dari racun, semakin ditekan, semakin cepat kekuatan obat. Pada saat ini Xiaoyan terengah-engah, matanya memerah, dan seluruh tubuhnya panas. Kulitnya menjadi merah dan pembuluh darahnya pecah di tiap kulitnya. Dan penampilannya tampak sangat menakutkan. Bingxin yang berada di sampingnya melihat penampilan Xiaoyan dan berkata dengan takut, "Kakak Yan." Xiaoyan berkata dengan keras, "Bingxin, menjauhlah dariku. Semakin jauh semakin baik." Melihat penampilan menakutkan Xiaoyan, Bingxin merasa sedikit takut dan mundur beberapa langkah tanpa sadar. Wajah Xiaoyan sedikit berkedut, jelas menderita kesakitan yang luar biasa. Napasnya menjadi lebih berat dan keinginan di tubuhnya terbakar semakin kuat. Keinginan yang kuat terus-menerus mempengaruhi akalnya. Akalnya semakin lemah, pada saat ini hampir diambang kehancuran. Melihat ekspresi Xiaoyan yang sangat menyakitkan, Bingxin mengumpulkan keberaniannya berjalan ke sisi Xiaoyan dan berkata dengan suara rendah, "Saudara Yan, kamu merasakan sakit. Kamu membutuhkanku." Akal sehat Xiaoyan hampir runtuh, tetapi pada saat ini ketika dia mendengar kata-kata yang hangat dari Bingxin, keinginan dan semangatnya semakin meningkat dan akalnya berangsur-angsur untuk kembali. Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan mata merah dan melihat Bingxin berdiri tidak jauh. Dia segera berdiri, terengah-engah dan berjalan perlahan menuju Bingxin. Tepat ketika Xiaoyan hampir kehilangan akal sehatnya dan bergegas menuju Bingxin, dia mengulurkan telapak tangannya dan menampar wajahnya dengan keras yang membuat kewarasan Xiaoyan sedikit lebih jernih. Melihat Bingxin yang begitu dekat di depannya, Xiaoyan merasakan ledakan rasa bersalah di hatinya. Dia segera berteriak, berubah menjadi cahaya dan bergegas ke depan. Xiaoyan terbang dengan cepat, diikuti oleh Bingxin. Ada kabut putih tebal besar di depannya, seperti ilusi. Setelah Xiaoyan bergegas ke kabut putih, Xiaoyan memperlambat kecepatannya. Dia perlahan-lahan berjalan ke depan dan tiba-tiba dia tercengang. Matanya tertuju pada bagian depan untuk sesaat. Dia melihat tempat tidur besar mengambang di kehampaan dan di sana wanita tanpa baju dengan tubuh berbaring mempesona dengan keadaan yang sangat seksi. Wanita itu benar-benar tidak mengenakan apapun di depan Xiaoyan. Pipinya yang halus, kulitnya yang putih dan mulus, kaki panjangnya yang ramping dan seksi, dan zona primitif yang misterius. Semua itu begitu sempurna, mempesona, dan seksi. Tubuh wanita itu menawan dan berwarna-warni, memberi Xiaoyan kesenangan besar. Setelah Xiaoyan mendapat bayihan Hesan, tubuhnya sudah panas tak terkalahkan. Pada saat ini, melihat seorang wanita cantik yang berbaring di depannya, dia merasakan terengah-engah dan pembuluh darahnya pecah. Xiaoyan selalu mempertahankan sedikit kejernihan di hatinya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan akalnya dan berjuang melawan nyala api di tubuhnya. Namun ketika dia melihat wanita itu, dia tidak punya alasan untuk melawan. Karena dia melihat bahwa wanita yang berbaring itu adalah Xun-Er. Pikirannya sedang kacau saat ini dan dia tidak memikirkan mengapa Xun-Er muncul di alam iblis. Dia hanya mendengar Xun-Er memanggilnya. "Xiaoyan, aku menginginkannya." Setelah mendengar panggilan Xun-Er, Xiaoyan tidak tahan lagi dan segera melangkah maju, lalu berkata, "Xun-Er, aku merindukanmu." Xiaoyan menerkam Xun-Er yang sedang berbaring di tempat tidur. Bibirnya yang berapi-api tiba-tiba mencipuk bibir merah seksinya. Kedua lidah itu terjalin satu sama lain. Tangan Xiaoyan terus-menerus bergerak di atas tubuh Xun-Er yang mulus dan bulat. Xun-Er juga memeluk tubuh Xiaoyan dengan erat, mencoba yang terbaik untuk melayaninya. Pada saat ini seorang pria dan seorang wanita terperangkap dalam cinta yang tak ada habisnya. Xiaoyan merasa tubuhnya semakin panas dan dia hanya ingin melepaskan nyala api di dalam tubuhnya sepenuhnya. Dia segera membuka pakaian, mencoba melepaskan nyala api di tubuhnya ke zona tutut wanita itu. Namun pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. "Xiaoyan, bodoh! Ini adalah ekstasi dari alam iblis. Cepat bangun! Jika tidak, kamu akan jatuh selamanya." Suara tua itu adalah suara Kaisar Abadi.
Kata-kata Kaisar Abadi seperti menuangkan baskom berisi air dingin ke kepala Xiaoyan, memadamkan sebagian besar api di hati Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba terbangun, menarik tubuh halus Sun Er dan bertanya dengan suara dingin, "Kamu bukan Sun Er, siapa kamu?" Mendengar ini mata Sun Er memerah dan dia berkata, "Aku Sun Er." "Xiaoyan, bukankah kamu mencintaiku?" "Xiaoyan, aku tahu kamu telah terinfeksi dengan racun musim semi dari domain iblis. Dan aku di sini untuk mengobatimu, sayang." Sun Er segera bergegas mendekati dan memeluk tubuh Xiaoyan dengan erat. Xiaoyan sudah dibawa pengaruh kekuatan obat dan seluruh tubuhnya sangat panas. Xiaoyan hendak berkikuk-kikuk dengan Sun Er lagi, tapi dia ingat kata-kata Kaisar Abadi. Dia menggertakkan giginya dan mendorong Sun Er keluar lagi. Dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, dia membuat keputusan yang sulit pada saat ini. Dia sedikit mengangkat telapak tangannya. Kekuatan yang menakutkan bergegas keluar dan meledak ke arah Sun Er. Duar! Sun Er terkena kekuatan itu dan menghilang ke udara. Setelah itu ilusi menghilang. Xiaoyan muncul kembali di ruang yang diselimuti kabut putih. Pada saat ini, Xiaoyan meneteskan keringat dan seluruh tubuhnya basah kuyup. Xiaoyan tahu bahwa ilusi yang diciptakan oleh beberapa kekuatan yang hebat terlalu realistis. Adegan tadi terlalu berbahaya. Jika bukan karena pengingat dari Kaisar Abadi, Xiaoyan tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan jatuh ke dalam ilusi. Setelah keluar dari dunia ilusi, tubuhnya masih penuh dengan pembuluh darah dan seluruh tubuhnya menonjol. Seolah-olah dia akan meledak dan dia merasa sangat tidak nyaman. Xiaoyan mengambil langkah maju dan lingkungan sekitarnya berubah lagi. Dia kembali ke monumen batas umur panjang, dikelilingi oleh orang banyak dan musuhnya yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. "Bunuh!" Tiba-tiba ada suara pembunuhan di sekitar langit dan musuh yang tak terhitung jumlahnya datang untuk mengepungnya. Di hadapan musuh yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan segera berteriak dan bergegas menuju musuh. Xiaoyan mengubah telapak tangannya menjadi pedang. Pedang di telapak tangannya menebas ke orang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Xiaoyan seperti serigala memasuki kawanan, mulai membantai dengan panik. Musuh bergegas maju tanpa henti dan Xiaoyan meluncurkan pembunuhan tanpa akhir. Dalam pembantaian tanpa akhir, Xiaoyan secara bertahap kehilangan sifat aslinya. Xiaoyan terlihat seperti orang gila. Pada saat ini dia tampaknya benar-benar gila. Seluruh tubuhnya sangat kejam. Dia hanya ingin membunuh sebanyak yang dia suka. Pada saat ini suara Kaisar Abadi bergema di hati Xiaoyan lagi. "Xiaoyan, berhenti sekarang. Kamu telah menciptakan iblis, dan jika kamu tidak berhenti, kamu akan menjadi iblis meledak dan mati." Wajah Xiaoyan menunjukkan rasa sakit, dan dia berteriak dalam hatinya, "Aku tidak bisa berhenti sama sekali. Aku merasa tubuhku di luar kendali." Kaisar Abadi lalu berkata, "Iblis lahir dari hati, dan juga dihancurkan oleh hati. Sekarang, kamu berada dalam ilusi para dewa. Kamu hanya berpikir bahwa kamu tidak ada. Abaikan ilusi di sekitarmu dan simpan saja jejak kejelasan di hatimu. Ilusi Tuhan mengalahkan diri sendiri tanpa menyerang." Setelah menerima bimbingan Kaisar Abadi, Xiaoyan mengangguk berat dan kemudian dia duduk bersila di kehampaan, menggenggam tangan dengan kosong dan masuk ke dalam meditasi, membiarkan tentara di sekitarnya menyerbu. Pasukan itu memegang senjata di tangan mereka dan menyerbu ke arahnya. Senjata yang tak terhitung jumlahnya menebas tubuh Xiaoyan, tapi Xiaoyan tidak merasakan sakit sedikit pun. Dia dan tentara tampaknya berada di dua ruangan dan tentara melewati tubuh Xiaoyan. Hati Xiaoyan jernih. Seiring berjalannya waktu, pasukan musuh berangsur-angsur menghilang dan ilusi di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Xiaoyan kembali ke ruang berkabut putih lagi. Namun rasa sakit Xiaoyan tidak berkurang. Kekuatan obat dari Banri Hesan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tubuhnya menjadi lebih bengkak dan pembuluh darahnya menjadi lebih menyempit. Mungkin seperti yang dikatakan Jenderal Iblis Bayangan, jika dia tidak berhubungan seks dengan seorang wanita dalam waktu setengah hari, dia akan meledak dan mati. Sekarang setengah hari telah berlalu, Xiaoyan merasa bahwa dia dalam bahaya meledak dan sekarat. Di lautan kesadaran Xiaoyan, jiwa Xiaoyan perlahan muncul dan di depannya Kaisar Abadi juga perlahan muncul. Kedua jiwa segera mulai berbicara. Xiaoyan bertanya kepada Kaisar Abadi, "Kaisar Abadi, menurutmu apa yang harus aku lakukan?" Kaisar Abadi tersenyum dan berkata, "Apakah tidak ada gadis kecil di sampingmu? Taruh saja dia di sana." Xiaoyan tersenyum pahit dan berkata,
Kamu tahu, itu tidak mungkin. Katakan padaku, dengan cepat bagaimana aku bisa menghilangkan sifat obat dari Ban Hyesan ini. Kalau tidak, aku benar-benar akan meledak dan mati, dan kamu tidak akan lebih baik. Aduh, Kaisar Abadi menghela napas panjang dan berkata, apa yang kamu cari bukanlah afrodisiak sederhana, tetapi afrodisiak yang sangat mendominasi di domain iblis. Resistensi kekuatan, jika tidak, itu akan memperburuk timbulnya toksisitas, kecuali jika itu adalah kekuatan dewa pertempuran yang nyata. Bahkan kekuatan setengah dewa tidak dapat menahan racun dari racun musim semi ini. Namun karena itu adalah racun, ada cara untuk menghilangkannya. Ada 3 cara untuk menghilangkan racun ini. Yang pertama adalah berhubungan seks dengan seorang wanita, yang juga merupakan bagian termudah. Mendengar ini, Xiaoyan mengerutkan kening. Tidak ada wanita lain di alam iblis ini kecuali Bingxin. Tapi jelas tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk melakukan hal semacam itu pada Bingxin. Jadi dia dengan tegas menyerah pada metode pertama ini dan segera bertanya, bagaimana dengan metode kedua? Kaisar Abadi melanjutkan, metode kedua adalah menemukan jenderal hantu iblis untuk penawarnya. Mendengar ini, Xiaoyan berkata dengan heran, jenderal iblis hantu. Kaisar Abadi mengangguk dan melanjutkan, jenderal hantu iblis adalah manipulator dari ruang ini. Dia dapat menggunakan ilusi dan membuat ilusi sesuka hati di ruang ini. Oleh karena itu, dia ini seakan sangat menakutkan. Dalam keadaan ini, aku takut kamu tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Mendengar ini, Xiaoyan hanya bisa menyerah pada metode kedua, dan dia menaruh harapan terakhir pada metode ketiga. Dia segera bertanya, bagaimana dengan metode ketiga? Kaisar Abadi merenung kemudian berkata, metode ketiga ini agak sulit. Aku khawatir kamu tidak akan setuju. Xiaoyan mendesak dengan tidak sabar. Ayo katakan padaku, apa sebenarnya metode ketiga ini? Jangan peduli itu. Kaisar Abadi berkata dengan ringan. Metode ketiga adalah memintamu untuk sepenuhnya melepaskan kendali atas tubuhmu. Dan kemudian membiarkan aku mengambil alih tubuhmu. Aku akan menghilangkan toksisitas dalam tubuhmu. Setelah toksisitas dihilangkan, kontrol sepenuhnya aku serahkan padamu lagi. Apa? Mendengar ini, Xiaoyan terkejut dan kemudian memarahi. Ide yang buruk. Terima kasih karena kamu telah memikirkannya. Meskipun Kaisar Abadi selalu hidup dalam tubuh Xiaoyan, Kaisar Abadi tidak memiliki banyak kasih sayang. Terlebih lagi, Xiaoyan berjanji akan menemukan mayat untuknya, tetapi dia juga tidak melakukannya. Karena itu ketika Kaisar Abadi mengusulkan metode ketiga, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Jika dia melepaskan kendali atas tubuhnya, Kaisar Abadi akan mengambil kesempatan untuk menjarah kendali atas tubuhnya dan tidak akan mengembalikannya. Jika dia tidak menerima metode ketiga, Xiaoyan akan meledak dan mati. Jika dia menerima metode ketiga, Xiaoyan mungkin kehilangan tubuhnya. Bagaimana Xiaoyan memilih? Untuk sementara waktu, Xiaoyan mengalami dilema. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.